tawuran gitu loh. Sekolah gue tuh dulu nggak akur sama satu sekolah di Bogor. Akhirnya pas gue pulang sendiri kebetulan ya mereka banyak kan. Nah psikokater sih sebenarnya. Nah yang belajar, yang menarik apa ya, yang membuat semangat gue untuk motret tuh mati suri juga enggak. Dibilang mati suri tapi banyak pelaku-pelaku seninya. Terus dibilang pementasan, ya itu cuman pementasannya itu hanya waktu-waktu tertentu. Nah, di podcast berdasi ini kita kedatangan tamu nih. Menarik banget nih langsung kita ajak ngobrol nih. Boleh menekan diri dulu nih dengan Mas siapa? Oke, gue Denis. Biasa orang panggil gue, kalau Tangerang sih biasanya orang kenalnya Codet ya. Kenapa panggilnya Mas Denis Codet? Ya, mungkin ada tanda di sini. Oh, awal dari situ. Kulit itu kenapa tuh Mas? Ini bekas apa waktu itu? Dulu cakar kucing sebenarnya. Oh, ini kecil apa nih? Nggak, dulu SMP biasa lah ya. Anak SMP tawuran gitu loh. Sekolah gue tuh dulu nggak akur sama satu sekolah di Bogor. Akhirnya pas gue pulang sendiri kebetulan ya mereka banyak kan. Nah psikokater sih sebenarnya. Jadi ya dulu kan main betak-betakan ya. Iya. Ya, akhirnya gue pulang sendiri dan ya tapi beruntungnya masih selamat aja gitu. Keberuntungan aja sebenarnya. Soal di mana sih Tangerang SMP sekolah? Kalau SMP gue di Bogor dulu. Oh, di Bogor. Tapi gue pindah-pindah. Jadi dari Bogor karena orang tua juga dinasnya pindah-pindah, akhirnya ya gue ikut orang tua. Jadi di Bogor cuma 6 bulan, akhirnya pindah lagi. Nah di masa-masa sekolah lu gimana itu? Sekolah punya dulu. Pernah apa ya? Zaman waktu dulu sekolah? Waktu sekolah itu apa ya? Di zaman dulu tuh sebenarnya asik banget. Yeah. Gitu. Cuman ya dulu kenakalan kita nih remaja nih dulu ya paling tawuran. SMP tuh memang udah ada tawuran dulu. Itu tapi ya nggak kayak sekarang. Bedanya apa kalau tawuran dulu itu mereka jarang yang bawa benda tajam di SMP. Tapi kalau ketika gue udah STM itu udah sekolah STM tetap bawa senjata tajam gitu ya. Bedanya gitu SMP. Bedanya dulu tuh di SMP nggak ada yang bawa senjata tajam, tapi mungkin pas kebetulan waktu itu ada yang bawa. Jadi ya udahlah. Tapi ya pengalaman lah. STM di sini ya? Gue di Tangerang, STM Tangerang. STM mana? Gue di STM Pacul ya. Oh Pacul. Yang sekarang mungkin apa ya? SMK Negeri 2. Oh SMK Pacul. Masih tahu kan sekolah itu sekarang? Masih? Kalau sekarang gue nggak tahu, tapi dulu sih kayaknya kita kalau dulu tawuran tuh 3 STM itu tuh jadi satu tuh. Nah 3 STM itu jadi satu, tawurannya ya paling sama SMA. Kalau nggak sama apa anak PGRI ya, STM 4. Nah itu dulu. Tapi veteran juga ya? Kalau veteran kita kan emang satu lingkup tuh di veteran. Di Pentek 80 sama Pacul. Oh berarti memang 40 ya? Ya musuhnya itu Sebudut ya, pokoknya rame lah kayak gitu-gitu. Nah kata apa nih kita udah si podcast mengundang Mas Denis nih, karena sebelumnya gue berbalik sama Mas Denis nih di bawah tanah ada komunitas fotografi bawah tanah. Nah dari ngobrol itu waktu Mas Denis banyak nih hal yang menarik dari Mas Denis, dari soal tadi fotografi, terus misalnya tentang dunia kalau bencana dan apa misalnya tentang teater nih, banyak nih bisa digali dari Mas Denis nih. Gue pengen coba satu-satu nih yang menarik dari Mas Denis nih. Ketika lepas STM nih langsung memutuskan kuliah di IKJ. Nah itu kenapa tuh? Karena emang gue udah malas mikir ya. Jadi gue tuh menghindari yang namanya sekolah lagi untuk berpikir 1 tambah 1 2. Terus bahasa Indonesia. Karena apa ya, buat gue nggak menarik. Yang gue pengen sekolah yang memang bukan lebih banyak menghitung atau membaca, tapi lu lebih banyak melakukan aktivitas gitu. Anak sekolah dulu itu buat gue sekolah dulu membosankan. Tapi nah ketika lo harus meneruskan hidup lo di zaman sekarang ini kan, ya lo wajib punya ijazah. Jadi ya udah kita harus ikutin aja.
Nah tadi kan lu kuliah di KJ nih, kenapa lu ngambil itu? Karena apa ya, gue dulu seneng olah peran gitu. Ketika gue nonton film, gue bisa nggak kayak gitu. Ketika gue paling suka aktingnya Mas Sujiwo Tejo ya. Wah berarti ya. Dia watak peran itu watak banget gitu, dan apa ya, punya satu beda lah dengan seorang aktor-aktor yang lain buat gue, karena memang benar-benar menghayati. Dan gue suka film dia tuh yang waktu film Kafir tuh. Wow, keren banget itu actingnya. Nah dari situ gue belajar, pengen bisa gue. Nah itu kan daerah sendiri mulai. Kalau dari keluarga ada nggak sih saudara sendiri? Enggak, keluarga gue militer. Kok bisa kesini? Nah, kenapa? Karena gue nggak mau jadi bagian dari mereka. Gitu kan, kalau dulu ya anak tentara itu biasanya dapat jatah buat masuk buat mengikuti jejak orang tua itu. Dan karena gue orangnya nggak suka yang harus ngikutin orang. Gue apa ya, pemikiran gue nggak mau lah, jadi udah cukup keluarga dan orang tua gue aja yang kayak gitu. Tapi gue sendiri, gue pengen mencoba dunia lain lah gitu, selain dunia militer. Nah, orang tua itu gimana didikan dari lu kan militer? Gue katanya kalau bisa didikan militer gimana di keluarga sendiri? Orang tua gue kebetulan nggak pernah memaksakan, jadi mereka kasih aja. Yaitu jadi gini, di keluarga gue tuh lucu. Kalau dibilang keluarga Pancasila ya, tapi tetap pada porsinya. Jadi gini, orang tua gue nggak pernah menyuruh gue itu untuk mengikuti kemauan mereka. Gue senangnya gini, ketika mereka sampai agama pun mereka tidak pernah menyarankan lo harus ikut agama gue. Orang tua agamanya misalnya Muslim, ya gue nggak pernah dipaksa untuk, tapi mereka hanya memberi gambaran. Tuh, kalau Muslim gini, Kristen gini, Hindu gini, Buddha gini, Katolik gini. Nah, jadi kewajiban mereka orang tua kewajiban kepada anak itu, ketika kalau di keluarga gue dari lahir, sekolah sampai lulus. Ketika sudah lulus kuliah, ya sudah, lu udah dewasa. Ketika umur 17 itu lu harus sudah bisa menentukan hidup lu sendiri. Di KJ belum? Ambil apa jurusan? Seni pertunjukan. Oh, karena tadi Sujiwo Tejo lu mulai pertunjukan itu. Wah, itu nggak apa-apa tuh. Anaknya lagi seniman nih gitu. Iya, mereka sih fine aja. Jadi nggak usah, udah lu penting tanggung jawab sama apa yang lu lakuin. Iya, lu harus tanggung jawab dengan apa yang lu ucapkan, dengan apa yang lu dengar, dengan apa yang lu lakukan. Di pertunjukan tuh akhirnya lu belajar apa di teater berarti dong jatuhnya. Nah, teater gimana tuh di sana? Ya gitu. Apa ya? Seru sih sebenarnya. Nah, karena gue aja yang malas mikir gitu. Kalau gue udah malas mikir yang hal-hal yang ya kayak tadi gue bilang, menghitung, membaca, menghafal. Karena kan kalau di dunia teater itu ya kita berekspresi ya. Ada skrip juga kan? Ada, walaupun memang ada apa namanya, skripnya, ada dialognya. Tapi kan ya kalau kita senang, ya apapun kita jalanin. Kayak gitu. Berarti ambilnya 1 apa D3? Kalau itu D3 nih. Oh, D3. Berarti memang kan di teater tuh berarti ikut pentas gitu pelatihannya. Ya sama kayak kuliah biasa lah. Tapi lebih banyak praktek kan kalau bisa. Nah, dunia teater menurut lu gimana ketika lu ternyata ekspektasi gue akhirnya gue nyelami nih dunia teater seperti ini. Gue jadi passion gue atau gimana? Kalau kayak gitu jadi gini, ketika gue sedang berteater, tapi gini, gue nggak mau nggak mau muluk-muluk cita-cita gue harus jadi artis gitu, harus jadi aktor. Enggak. Karena gue tahu dunia teater itu memang kalau ketika lu sudah belajar teater, ketika lu masuk ke dunia perfilman, dunia acting gitu loh, itu akan full lu dapatnya. Acting lu tuh akan full. Tapi bicara dunia teater di Indonesia ini baru-baru ini aja sih. Di Jakarta itu ada teater kecil, teater besar. Dulu juga ada di tim itu. Tapi yang sekarang lebih bagus lah. Cuman tetap hanya komunitas-komunitas kecil yang tahu itu. Jadi dibilang dunia teater di Indonesia itu mati suri juga enggak. Dibilang mati suri tapi banyak pelaku-pelaku seninya. Terus dibilang pementasan, ya itu cuman pementasannya itu
hanya waktu-waktu tertentu. Kayak kalau nggak ada event ya udah nggak ada. Ketika kita ngelihat di Australia gitu ya, mereka punya gedung khusus untuk opera gitu, untuk gedung teaternya bagus, dan pementasannya pun juga mereka intens gitu. Karena masyarakat di sana juga memang support. Nah di Indonesia ini kesannya kayak ya udah, yang penting ada teater itu. Tadi mungkin kalau bikin masyarakat nggak bisa dapet duit kan kalau dari dunia teater, menurutnya gimana? Kalau mungkin belum tentu dia dapet duit dari teater atau gimana? Nah dari gini, ketika kita berpikiran seperti mencari sesuatu di dunia seni, boleh-boleh aja, tapi itu bukan jadi patokan yang utama. Ketika kita sudah membuat karya, seniman itu kan gini, gua kalau kata orang, lu seniman, misalnya. Karya lu apa? Dan lu sudah puas dengan karya lu ketika lu hanya membuat, tapi lu tidak memamerkan kepada orang. Kan gitu. Jadi seniman itu ada klimaksnya yang disebut klimaks. Jadi kalau kayak pelukis misalnya, dia melukis nih banyak. Setelah dia melukis, lukisannya nggak dipamerin. Dia belum klimaks. Nah klimaksnya si seniman lukis itu ketika dia menghasilkan karyanya ditonton orang, dilihat orang. Panggung gitu ya. Iya, itu mereka klimaksnya di situ. Gitu. Maksudnya menurutku yang problem di kita ini sebenarnya di dunia teater sendiri tuh karena memang masyarakatnya, katanya lu bang tadi, kalau pameran teater ya berarti orang ngerti teater, terus pameran foto ya ternyata ya ternyata fotografer kan namanya tuh fotografi gitu. Berarti problemnya apa sih di negara kita ini kalau soal teater atau dunia sendiri lah? Kalau di negara kita kurang atau gimana? Masyarakatnya kurang rasa ingin tahu. Jadi kepo ya kalau dunia medsos kan kurang kepo bener. Jadi gini, kalau di negara-negara mungkin ya, di negara-negara lain karena masyarakatnya kepo dan itu jadi hal yang menurut mereka keren gitu, aneh gitu. Tapi kalau di Indonesia ya udah sih, dan masyarakat Indonesia sendiri agak riskan juga kalau mereka mau masuk ke gedung-gedung gitu, dan kebanyakan orang Indonesia lebih berpikir bagaimana gua harus mendapat keuntungan. Masyarakatnya gitu. Daripada gua nonton teater mendingan gua kerja nyari duit. Nah akhirnya sisi yang kayak gitu tuh kan bisa merusak psikologi juga. Ya kan kita manusia hidup nggak harus kerja mulu, hiburan lah bro. Nikmatin hidup. Gitu loh. Jadi boleh lu cari duit boleh, tapi ya lu juga harus ada pikniknya. Nah makanya kan ada sekarang ini nih ada istilah, wah ini ribut mulu nih masalah ini, lu menghujat mulu maksudnya, lu kurang piknik. Iya kan? Ada istilah gitu sekarang. Mungkin keponya di kita itu bukan kepo yang positif kali ya. Iya. Keponya itu kalau ada misalnya ada artis yang lagi rame gitu, kepo nih. Tapi kalau kayak misal, apa nih? Tapi nggak gibah. Gitu. Oh iya lebih ke gibah kali ya. Kepo tapi nggak gibah kan nggak bagus. Iya betul. Kalau sekarang gimana kan udah mulai nih pelaku sini udah mulai ibarat tampil itu soalnya bisa nerima beberapa kayak soal musik, misalnya soal nyanyi atau dunia kesenian lainnya gitu, udah banyak seni-seni baru muncul gitu kan sebetulnya. Kalau sekarang ya masih sama lah. Ya, seberapa banyak sih orang yang ngerti dunia kayak begitu? Dunia seni, terutama ya dunia teater, dunia lukis, seni lukis, dunia seni rupa. Seberapa banyak orang Indonesia, lebih banyak orang yang memikirkan cuan, keuntungan. Faktor itu ya. Salah enggak salah juga. Tapi apa ya? Ya udah sebodoh amat gitu loh kayak gitu. Sebodoh amatnya itu yang bikin apa ya? Dibilang seni di Indonesia itu mereka hanya dibilang maju tapi stuck di tempat. Mungkin sekarang dunia seni terutama musik, Indonesia musik oke lah. Ya kita lihatlah di YouTube para teman-teman yang seni yang bermain musik di kafe yang sekarang mereka bisa menjadi sultan gitu loh, hanya mereka ngamen awalnya. Kan berarti sudah ada kemajuan sedikit, tapi hanya di satu bidang
satu ini aja ya, satu bidang kesenian aja di musik khusus. Mbak, bicara tadi lo dunia teater juga tuh sempet ngobrol nih dengan dunia teater. Terus lo akhirnya ngerambah ke foto nih. Tadi gue kenal Mas Dennis itu dari foto nih. Awalnya gimana terus dari kan lo teater itu juga lulus lagi di KJ gitu kan. Tapi menurut gue kan KJ ya ngomongin tuh lo belajar teater bener kayak ibarat udah patok banget saklek nih dunia ini betul paham lah. Akhirnya lo foto gimana tuh? Nah itu hasil apa ya? Gue dibilang kecewa juga enggak, tapi ya ketika gue harus stuck di situ aja dan nggak berbuat apa-apa dan gue nggak menghasilkan karya di dunia teater, akhirnya gue melirik ke dunia yang satu ini nih, dunia fotografi. Kenapa? Memang dari dulu di era 98, 99 memang gue suka bawa kamera analog dulu ya, masih pakai film. Iya, belajar sendiri lo. Otodidak waktu itu, belajar sendiri. Motret, nah akhirnya sampai numpuk tuh roll, nggak diproses, nggak dicetak, udah numpukin aja. Setelah motret udah taruh gitu. Dari situ, masa gue mau begini aja kan gitu. Nah dari situ nongkrong lah di Cikini. Nah di Cikini ketemulah sama Revi. Nah Revi itu selain dia pencinta alam juga, mereka juga ini juga, dia belajar foto juga. Nah, yang menarik yang membuat semangat gue untuk motret itu, gue ngelihat hasil karyanya Don Hasman waktu itu. Om Don tuh yang memang juga sebagai penyemangat gue lah untuk, wah gila lo orang umur seumuran gitu ya, dia masih kemana-mana, dia motret, dan dia bisa merekam, dia ada di kejadian-kejadian hebat di sana. Nah gue terpancing itu menjadi trigger gue. Kalau Om Don Ratmas itu sebenarnya etnografi nggak sih sebetulnya? Om Don itu sebenarnya dibilang etno tuh gini loh, etnografi itu sebenarnya bukan, itu jadi perdebatan nih. Etnografi itu bagian dari fotografi bukan sih? Bagian dari fotografi apa? Jadi etnografi itu yang gue tahu sih, etnografi dipakai itu oleh para mahasiswa arkeolog. Untuk apa? Untuk memotret hasil temuan mereka. Gitu loh. Nah kalau yang gue tahu Om Don itu dia lebih banyak fotonya ke budaya ya. Terus karya gue numpuk jadi sampah di harddisk. Manajemen dalam bencana. Jadi ternyata setelah gue ikut sampai saat ini, ya bencana itu bisa di-manage karena sumber daya dan alamnya. Bangsatnya kan. Ini ada sedap banget.